Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump mengatakan, AS akan bereaksi keras jika pihak berwenang di Iran mulai menggantung orang-orang dalam penindakan mereka terhadap pemberontakan rakyat melawan pemerintah. Hal ini disampaikan Trump ketika berada di negara bagian Michigan, AS bagian utara, untuk mengunjungi sebuah pabrik manufaktur dan menyampaikan pidato tentang perekonomian, Selasa, 13 Januari 2026. Ketika itu, Trump ditanya tentang kemungkinan eksekusi gantung terhadap demonstran Iran yang akan dimulai pada Rabu, 14 Januari 2026. Kami akan mengambil tindakan yang sangat tegas jika mereka melakukan hal seperti itu, katanya kepada CBS News dalam sebuah wawancara, Selasa. Ketika mereka mulai membunuh ribuan orang, dan sekarang Anda berbicara tentang hukuman gantung. Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti, tegas Trump. Dalam pidatonya, Trump mengulangi pesan yang sebelumnya telah ia unggah di media sosial. Bantuan sedang dalam perjalanan untuk para demonstran Iran. Dia juga mengatakan jumlah korban tewas di Iran sebenarnya masih belum jelas. Saya mendengar angka-angka, lihat, satu kematian saja sudah terlalu banyak. Tetapi saya juga mendengar angka yang jauh lebih rendah, dan kemudian saya mendengar angka yang jauh lebih tinggi, katanya. Kemudian, saat berbicara kepada wartawan setelah kembali ke Washington, Trump mengatakan ia akan segera menerima pengarahan tentang Iran. Pembunuhan itu tampaknya signifikan, tetapi kami belum tahu pasti. Saya akan tahu dalam 20 menit, dan kami akan bertindak sesuai dengan itu, katanya. Trump sebelumnya telah bersumpah Amerika Serikat akan turun tangan jika para pengunjuk rasa tewas, sebuah batasan yang telah dilanggar beberapa hari yang lalu. Kekhawatiran meningkat Republik Islam dapat menggunakan hukuman mati untuk menindak protes, setelah Jaksa Teheran mengatakan pihak berwenang akan mengajukan dakwaan hukuman mati atas tuduhan muharebah atau melancarkan perang melawan Tuhan terhadap beberapa tersangka yang ditangkap terkait demonstrasi baru-baru ini. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa pihak berwenang akan sekali lagi menggunakan pengadilan cepat dan eksekusi sewenang-wenang untuk menumpas dan mencegah perbedaan pendapat. Kata Amnesty International, LSM Iran Human Rights, IHR, yang berbasis di Norwegia menyoroti kasus Irfan Soltani, 26, yang ditangkap pekan lalu di kota satu Teheran, Karaj, dan yang menurut sumber keluarga, telah dijatuhi hukuman mati dan akan dieksekusi paling cepat pada Rabu. Korban tewas akibat protes. Jumlah korban tewas akibat protes nasional di Iran telah melampaui 2.500 jiwa, kata para aktivis. Sementara, warga Iran melakukan panggilan telepon ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam beberapa hari pada hari Selasa setelah pihak berwenang memutus komunikasi selama penindakan terhadap para demonstran. Jumlah korban tewas meningkat menjadi setidaknya 2.571 pada Rabu, 14 Januari 2026, pagi, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di AS. Angka tersebut jauh melampaui jumlah korban tewas dari aksi protes atau kerusuhan lainnya di Iran dalam beberapa dekade terakhir dan mengingatkan pada kekacauan yang terjadi selama Revolusi Islam tahun 1979 di negara itu. Televisi pemerintah Iran memberikan pengakuan resmi pertama atas kematian tersebut, mengutip seorang pejabat yang mengatakan negara itu memiliki banyak martir dan mereka tidak merilis jumlah korban sebelumnya karena para korban tewas menderita luka-luka yang mengerikan. Namun, pernyataan itu baru muncul setelah para aktivis melaporkan jumlah korban mereka. Demonstrasi dimulai sekitar 2 minggu lalu sebagai bentuk kemarahan atas perekonomian Iran yang memburuk dan segera menargetkan rezim teokrasi, khususnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 86 tahun. Gambar yang diperoleh Associated Press pada Selasa dari demonstrasi di Teheran menunjukkan grafiti dan nyanyian yang menyerukan kematian Khamenei, sesuatu yang dapat berujung pada hukuman mati. Menurut saksi mata, petugas polisi anti huru-hara mengenakan helm dan pelindung tubuh sambil membawa pentungan, perisai, senapan, dan peluncur gas air mata. Polisi berjaga di persimpangan utama. Di dekatnya, saksi mata melihat anggota pasukan sukarelawan basis Garda Revolusi yang membawa senjata api dan pentungan. Petugas keamanan berpakaian preman terlihat di ruang publik. Saksi mata menyebut beberapa ban dan kantor pemerintahan dibakar selama kerusuhan tersebut. Mereka menambahkan bank-bank kesulitan menyelesaikan transaksi tanpa internet. Toko-toko tetap buka, meskipun lalu lintas pejalan kaki di ibu kota sangat sepi. Pasar besar Teheran
Tempat demonstrasi dimulai pada 28 Desember terkait runtuhnya mata uang rial Iran, dibuka pada Selasa. Seorang saksi mata menceritakan percakapannya dengan beberapa pemilik toko yang mengatakan bahwa pasukan keamanan memerintahkan mereka untuk membuka kembali toko mereka apapun yang terjadi. Namun, media pemerintah Iran tidak mengakui perintah tersebut. Personel dinas keamanan terlihat mencari terminal internet satelit Starlink karena orang-orang di Tehran Utara melaporkan pihak berwenang menggerebek gedung-gedung apartemen yang memiliki parabola satelit. Meskipun parabola televisi satelit ilegal, banyak orang di ibu kota memilikinya di rumah-rumah mereka. Dan para pejabat secara umum telah menyerah dalam menegakkan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Para aktivis mengatakan pada hari Rabu bahwa Starlink menawarkan layanan gratis di Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.